warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi pada kali ini adalah pelajaran Amsalatul Tasrifiyah. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kepemahaman, ilmu dan manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan materi atau membahas materi pada sesi kali ini, sekiranya teman-teman sudah menyiapkan buku tulis dan pensil untuk mencatat apa yang nanti perlu dicatat. Beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa pelajaran-pelajaran yang sudah lewat mohon untuk selalu dimurajaah, termasuk seperti bina ada berapa? Ada bina misal, ada bina nakis, ada bina ajwaf ya. Teman-teman harus pada ingat semuanya, karena hal-hal itu akan selalu diulang-ulang dan akan selalu dikaji. Baik, kita langsung ke materi, yaitu pelajaran ke-6, yaitu sulasi mazid. Secara bahasa, sulasi artinya golongan 3 huruf, sementara mazid artinya ditambah. Sehingga sulasi mazid artinya golongan 3 huruf yang terdapat tambahan, baik di permulaan lafadznya, di tengah maupun di ujung lafadz. Sulasi mazid terdiri dari 14 bab ya, terdiri daripada 14 bab yang dikelompokkan menjadi 3. Jadi sulasi itu 3, mazid tambahan. Ada yang tambahan 1 huruf, ada yang tambahan 2 huruf, ada yang tambahan 3 huruf, jadi macam-macam. Nah, teman-teman semuanya mohon dihafal dari bab 1 sampai bab 6. Tahun depan kita sudah melanjut ke sulasi mazid, kemudian rubai dan khumasi dan seterusnya. Number 1, kelompok pertama yaitu berasal dari sulasi mujarrad. Nah, yang ditambah cuma 1 huruf sehingga hurufnya menjadi 4, disebut sulasi mazid rubai, tambahan 1 huruf, 3 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian nomor 2, kelompok 2 yaitu berasal dari sulasi mujarrad yang ditambah 1 huruf sehingga hurufnya menjadi 5, disebut sebagai sulasi mazid khumasi. Nomor 3, kelompok ketiga yaitu berasal dari sulasi mujarrad yang ditambah 1 huruf sehingga hurufnya menjadi 6, disebut sebagai sulasi mazid sudasi. Kemudian yang pertama, kelompok yang pertama disebut sebagai sulasi mazid rubai, 3 huruf ditambah 1. Ada 3 wazan yang termasuk sulasi mazid rubai, yaitu fa'ala, dan juga wazan af'ala. Kemudian pertama, wazan af'ala huruf tambahnya yaitu hamzah. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fi'il madhi fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula. Mendapat tambahan hamzah kotok sebelum fa'il. Seperti fa'ala menjadi af'ala, atau fa'ila menjadi af'ala, atau fa'ula menjadi af'ala. Lah kok enggak menjadi af'ila? Karena memang wazan daripada mazid yang satu ini wazannya cuma af'ala gitu. Tidak ada yang, jadi apapun wazan asal yang ain fiilnya berbeda-beda ini, ketika ditambahkan 1 huruf masuk kepada mazid rubai, maka akan otomatis dia standar daripada wazan mazid rubai adalah af'ala, tidak berubah ain fiilnya mengikuti daripada wazan asalnya. Karena bagaimana? Ya karena ini sudah qiyasi, sudah ditentukan daripada orang Arab sendiri. Nah, contoh-contohnya semacam ini, kharaja dimasuki hamzah menjadi akhraja, alima dimasuki hamzah menjadi a'lama, dan hasuna dimasuki hamzah menjadi ahsana. Adapun rincian tasrifannya akan dibahas di depan ya teman-teman, setidaknya ini untuk hafalan gitu ya. Nomor 2, wazan fa'ala
Ini salah satu tambahan satu huruf cuman di tengah, yaitu dengan disebut sebagai bina mudhoaf kalau di dalam mujarotnya. Sama-sama hurufnya kembar, ya hurufnya kembar kemudian diidghamkan, disebut sebagai bina mudhoaf ya. Nomor 2, wazan fa'ala, huruf tambahannya yaitu ain fiilnya digandakan. Asalnya adalah wazan sulasi mujarad dari fiil madi fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Mendapat tambahan huruf dengan menggandakan ain fiilnya. Jadi macam-macam ya tambahan itu. Ada yang model tambahannya hamzah. Yang ini nih nomor 2 nih yang tambahannya dengan digandakan huruf ain fiilnya. Nah, ini ada beberapa contoh fa'ala wazan asal. Di bab 1 juga fa'ala, di bab 2 juga fa'ala, dan di bab 4 ini beda lagi dan seterusnya ya. Ada fa'ala masuki dengan ain fiil jadi fa'ala, dan semuanya menggunakan wazan fa'ala. Lah, pertanyaan sama, lah kenapa enggak mengikuti wazan asalnya yang ainnya kasrah, kenapa ketika masuk ke fa'ala menjadi fathah? Yaitu karena qiyasi, tidak mengikuti pada wazan asalnya. Ketika masuk kepada mazid rubai, maka ya akan otomatis dia mengikuti wazan daripada wazan fa'ala, tidak ada menggunakan wazan fa'ila ataupun fa'ula. Baik, kita geser ke materi selanjutnya, yaitu contohnya seperti ini nih. Qata'a ditambahkan ain fiil menjadi qata'a ya. Allima menjadi allama, hasuna menjadi hasana. Kemudian nomor 3 yang terakhir wazan fa'ala, huruf tambahannya yaitu alif. Ustadz, bisa nggak ditambah huruf-huruf yang lain? Kita nggak bisa mengarang tambahan-tambahan sendiri, karena memang ini sudah ditentukan daripada komunitas orang-orang Arab gitu kan, bahasa orang Arab. Kayak kita bahasa yang sudah dibakukan di dalam bahasa Indonesia adalah demikian, maka kita nggak bisa mereka-reka ataupun membuat sendiri. Nomor 3 ini wazan fa'ala, huruf tambahnya itu berupa alif di antara fa fiil dan ain fiil. Jadi dia dipisah antara fa dan ain, yang ini dipisah dengan satu huruf yaitu alif. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fiil madi fa'ila, sama semua ya. Wazan isim wazan fiil madinya diambil dari bab 3 bab sulasi mujarrad semuanya. Nah, ini ada beberapa contoh sama seperti contoh-contoh yang lain. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ditambahkan satu huruf, fa'ala, fa'ala semuanya ya. Kemudian ada contohnya ini, qatala menjadi qatala, salim menjadi salama, kemudian ba'uda menjadi ba'ada. Adapun rincian tasrif akan dibahas di depan. Nah, ini kita geser dulu teman-teman ke materi sebelahnya. Bab kedua, kelompok kedua nih. Kalau tadi sulasi mazid rubai, 3 tambah 1 kan arba'atun ya kalau dalam bahasa Arab. Namun ketika masuk ke dalam kitab Amsilatul Tasrif maka menjadi rubai kalau dalam bahasa nahwu, lafaz yang berjumlah 4 huruf. Nah, gitu. B, kelompok kedua, sulasi mazid khumasi, 3 huruf ditambah 2 ya, ditambah huwa menjadi 5. Ada 5 wazan yang termasuk sulasi mazid khumasi. Apa saja? Yang pertama wazan ifta'ala. Nah, teman-teman coba nanti dibuka ya kitab amsilahnya yang bawa. Kalau yang nggak bawa bisa download di Play Store, ada Amsilatul Tasrifiyah, dihafalkan mulai dari sekarang untuk memasuki tahun ajaran baru. Nomor ban, wazan ifta'ala ini huruf tambahannya 2. Apa saja? Hamzah dan juga ta ya. Hamzah wasol sebelum fa fiil dan huruf ta di antara fa dan ain fiil. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fiil madhi yang sama kayak contoh-contoh yang sebelumnya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, ifta'ala dan semuanya ifta'ala sama. Kok kenapa enggak ifta'ila? Karena asalnya fa'ila ya tadi, karena memang sudah kiasi, sudah ditentukan daripada wazan-wazan oleh orang Arab sendiri. Ini contoh-contoh yang terada di sini. Jadi teman-teman bisa nanti dipraktekkan ya selain daripada contoh-contoh ini. Nah, ini tugasnya teman-teman semuanya. Contoh semisal selain daripada jamaah, berarti semisal kataba ya, kataba itu nulis, syaroba itu minum, saro itu berjalan. Maka ketika masuk daripada
mazid khumasi ya, sulasi mazid khumasi istama'a dengan ditambahkan hamzah wasol dan ta sebelum dan setelah fa fi'il. Jama'a ini fa fi'ilnya apa? Jim. Sebelumnya ditambahkan hamzah, setelah jim juga ditambahkan ta. Maka ketika syaroba tinggal di anu aja, di reka-reka. Ya udah kita coba kan di sini ya, teman-teman. Kita contohkan di sini sebenarnya sya mana tadi contohnya? Aduh. Syaroba. Nah, ditambahkan hamzah sebelum shin ya, ditambahkan hamzah sebelum shin. Berarti hamzah wasol a, kemudian shin, kemudian ditambahkan ta setelah fa fi'il. Fa fi'ilnya syaroba adalah ta. Fa fi'ilnya syaroba adalah shin ya. Kemudian kita tambahkan huruf ta, kemudian kita tambahkan ro, dan yang terakhir adalah tambahkan ishtaroba. Nah, insyaallah teman-teman juga bisa ya. Nah, ini huruf tambahannya di sini. Alif. Nah, ini tambahannya ishtaroba, tindakan hamzah wasal dan juga ta. Paham ya insyaallah ya. Baik, kita melanjut ke sini. Nomor 2, wazan infa'ala, huruf tambahannya yaitu hamzah dan nun sebelum fa fi'il. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fi'il madhi, fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Nah, ini contoh-contohnya kita geser. Ada fa'ala ini hamzah wasal dan nun. Kalau tadi hamzah wasal dan ta, kalau sekarang hamzah wasal dan nun. Tapi penambahan daripada khusus wazan infa'ala itu sendiri itu berbeda dengan wazan yang sebelumnya. Nah, ini istama'a. Kalau penambahan ini dia berada pada sebelum fa fi'il ya, hamzahnya dan nun sebelum fa fi'il. Kalau tadi penambahannya sebelum dan sesudah fa fi'il. Nah, gitu. Kalau ini sebelum semuanya. Ini contoh-contohnya ada mana tadi? Nah, ini ada kasara menjadi in kasara, tofi'a menjadi in tofi'a, tinggal ditambahkan alif dan nun sebelum fa fi'il. Katakan semisal akroma, atau contoh ini nih syaroba, berarti kalau ditambahkan berarti in syaroba. Nah, ya, tinggal ditambahkan alif dan nun saja. Oke. Kemudian di bawahnya ada wazan if'alla. Nah, ini teman-teman, ini juga tambahan macam-macam. Yang wazan inf'alla ini tambahannya adalah hamzah wasal dan lam fi'ilnya digandakan. Lam fi'ilnya digandakan. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fi'il madhi, fa'ila, fa'ala dan fa'ula. Nah, ini contoh uraian daripada wazan fa'ala menjadi if'ala, ditambahkan alif dan lam fi'ilnya digandakan. Asalnya if'alala, asalnya sih if'ala, tapi karena memiliki dua huruf yang sama, dimanapun ketika ada dua huruf yang sama pasti akan ada terjadi pengidghaman. Ya, kita geser ke materi sebelahnya. Ini tadi lanjutannya, contohnya seperti ini nih, hamaro, hadiro. Hamaro ditambahkan alif, ditambahkan lam fi'il menjadi ihmaro. Coba kita kalkulasikan ya. Kita contohkan di sini. Ha miro ya, ditambahkan alif, kemudian ditambahkan lam fi'il. Ditambahkan lam fi'il atau digandakan. Berarti gini, kalau tulisannya hamiro secara belum diidghamkan ya, prosesnya belum diidghamkan, maka tulisannya begini, ha mi roro ya, ha mi roro, ha mi ro.
hamaro ya, bukan hamiro. Hamaroro. Nah, setelah kemudian ditambahkan alif dan lam, maka langsung diidghamkan menjadi hamarro ya. Hamarro ini tulisan ditambahkan lam fi'il itu maksudnya bukan lam fi'ilnya, tapi digandakan huruf lam fi'ilnya. Ini tambahannya. Kemudian menjadi hamarro dengan ditasydid. Hamarro. Oke, kita kembali ke materi tadi. Nomor 4, wazan tafa'ala, huruf tambahannya yaitu ta sebelum fa fi'il dan alif di antara fa dan ain fi'il ya. Ada ta, ini alif. Nah, cuman dua doang, ta dan sebelum dan sesudah fa fi'il. Ada tambahan ta yang pertama, yang kedua adalah alif. Ini uraiannya dan di bawahnya adalah contohnya. Kho sama sebelum kho dikasih ta, setelah kho dikasih alif ya. Insyaallah materinya insyaallah mudah ya. Nomor 5, wazan tafa'ala, huruf tambahannya yaitu huruf ta sebelum fa fi'il dan ain fi'ilnya digandakan. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari fi'il madhi, fa'ila, fa'ala dan fa'ula ya. Cuman ditambahin ta sebelum fa fi'il dan menggandakan ain fi'il dengan ditasydid. Kalau cara penggandaan sih sama saja ya. Kalau ditulis berarti tafa'ala gitu. Ainnya cuma 2 kemudian diidghamkan menjadi tafa'ala. Nah, ini ada uraiannya semacam ini, fa'ila, tafa'ala, tafa'ala semuanya. Dan ini contoh kasaro menjadi takassaro, tambahin ta dan sinya didouble atau ini disebut sebagai ain fi'ilnya. Kemudian kelompok ketiga ada yang disebut sebagai sulasi sudasi. Yang tadi ada rubai, khumasi ini sebagai sulasi mujarrad, sulasi mazid, khumasi yang tambahan 2. Sekarang sudasi berarti 3, berarti 6 ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sulasi sudasi ya berarti sudus 6. Arbaatun, khamsatun, sitatun ya, sudusun ya. Nah, ini sudasi disebut sebagai tambahan 3. Duga tambah 3 berarti 6. Ada 6, ada 3 tambahan. Ada 6 wazan yang termasuk sulasi mazid khumasi. Pertama, wazan istaf'ala. Huruf tambahannya yaitu hamzah wasal, sin dan huruf ta sebelum fa fi'il. Enak ya. Kalau fa sebelum fa fi'il ada 3, hamzah, sin dan ta. Nah, asalnya adalah wazan sulasi mujarrad dari ya semuanya sama, ini fa'ila, fa'ila dan fa'ila. Semuanya karena kiblatnya daripada mujarrad, karena memang asal komponen huruf itu semuanya 3. Kalau ada tambahan yaitu tadi ada tambahan ini, tambahan itu macam-macam. Kemudian ada ini hala atau ashiba, syajua. Ashiba ini aslinya ya bukan ifawal, ini salah ketik ya. Kita ke syajua saja. Syajua ketika masuk kepada bab ini maka menjadi tambahan. Ini tulisannya salah teman-teman, jangan jangan dimasukkan istaf'ala dengan ditambahkan sin dan tambahan 3 ya. Hamzah wasal, sin dan huruf ta. Berarti kalau ashiba menjadi istakshiba, tinggal ditambahkan sin dan ta, harokatnya menyesuaikan. Kalau syajua berarti istasjua atau istasjaa ya, kalau karena wazannya ini. Kalau hala berarti istahla gitu, karena memang alif atau huruf ilat itu harus diganti. Kemudian nomor 3, wazan if awala. Teman-teman tolong ini diganti ya, karena yang maksudnya jangan menjadi acuan ya, tinggal bagaimana teman-teman semuanya memahami materi yang tadi disampaikan. Nomor 3, wazan if awala. Nah, ini nih huruf tambahannya yaitu hamzah wasal dan huruf wawu yang digandakan di antara ain dan lam fi'il. Macam-macamnya penggandaan, ada yang digandakan kepada ain fi'ilnya, kalau sekarang wawunya ya. Huruf wawu yang digandakan di antara ain dan lam fi'il. Asalnya adalah wazan sulasi mujarrad, hanya saja tidak banyak dari sulasi mujarrad yang mengikuti wazan ini. Jadi kebanyakan memang if awala itu sebuah wazan yang sangat sedikit digunakan. Contohnya seperti fa'ala menjadi if awala, tinggal ditambahkan hamzah dan wawu yang digandakan. Untuk harokatnya ya teman-teman semuanya menyesuaikan ya, karena memang
wazan-wazan itu sudah terinput oleh orang Arab tanpa ada editing gitu, kecuali editing itu bersifat simai. Kalau kiasi sudah diedit dan sudah dibukukan. Contohnya seperti alato menjadi ilawato. Kemudian kita materi ke sebelahnya nih, ada apa ini? Nomor 4. Wazan if'anlah. Huruf tambahannya yaitu hamzah wasal, nun di antara ain dan lam fiil. Nah ini setelah ain fiil ini dikasih nun mati, juga huruf alif setelah lam fiilnya. Hanya saja tidak banyak dari sulul mujarrad yang mengikuti wazan ini. Ini ada catatan nomor 2, disebut sebagai alif layyinah atau alif lemas atau alif maqsurah yang menyerupai huruf ya tanpa titik di bawahnya. Jadi yang dimaksud daripada alif di sini adalah alif layyinah, alif yang bengkok. Nah, contohnya seperti fa'ala, ketika dimasuki alif, nun dan ya menjadi if'anla. Ingat teman-teman, di mana sih letak daripada wazan if'anla, tambahannya mana saja? Maka disebutkan di sini alif sebelum fa fiil, nun setelah ain, dan lam setelahnya dikasih alif layyinah. Ada 3 tambahan ya. Contohnya seperti salako, kita taruh sebelumnya hamzah wasal, kemudian setelah lam nun, setelah qaf ya, berarti islangko, begitu teman-teman. Bisa dimengerti ya. Coba kita praktekkan satu di sini. Salako. Nah, ini. Kalau tadi tambahnya apa? Alif, kemudian nun, nun, kemudian yang terakhir adalah alif layyinah. Nah ini alif layyinah. Alif kita letakkan belum fa fiil. Salako kan fa fiil, lam fiil apa ain fiilnya adalah lam, qaf adalah lam fiilnya fa'ala ya. Kita taruh di sini alif. Kita taruh di sini alif. Gimana sih ini? Nah ini kita taruh sebelumnya adalah alif, kemudian setelah lam itu lam fiil ya, fa ain, setelah ain fiil kita taruh nun, kemudian setelah lam fiil atau yang terakhir kita kasih alif layyinah. Sudah jadi menjadi islangko. Nah, gitu teman-teman prakteknya. Kita kembali lagi. Nomor 5, wazan if'an lala. Huruf tambahannya yaitu hamzah wasal. Huruf nun di antara ain dan lam fiil juga menggandakan lam fiilnya. Saya ulangi, wazan if'an lala, huruf tambahannya hamzah wasal nih. Sebelum fa fiil ada hamzah wasal. Huruf nun di antara ain dan lam fiil. Ain dan lam fiil ini ditambahin nun, kemudian menggandakan lam fiilnya. Nah, khusus wazan if'an lala memang kan teman-temannya juga ada yang digandakan, cuman hal ini tidak terjadi pengidghaman teman-teman semua. Kalau yang tadi diidghamkan, kalau sekarang tidak diidghamkan, menggandakan tanpa mengidghamkan. Contohnya seperti fa'ala menjadi if'an lala, ini contoh daripada wazannya sendiri. Nah, kalau qa'asa ini contoh kasa tambah alif sebelum qaf, kemudian nun setelah ain fiil ya, kemudian lam fiilnya digandakan ansasa. Kemudian yang selanjutnya adalah 6, wazan if'ala, huruf tambahnya yaitu hamzah wasal, huruf alif di antara ain dan lam fiil juga menggandakan lam fiilnya. Hanya saja tidak banyak dari sulul mujarrad yang mengikuti wazan ini. Jadi teman-teman harus dipahami, ada yang digandakan dengan diidghamkan kemudian diidghamkan, ada yang digandakan tapi tidak diidghamkan. Salah satunya itu tadi. Nah, ini nomor 6, ini digandakan terus diidghamkan. Fa'ala tambahan alif sebelum fa fiil, tambahan alif setelah ain fiil, kemudian tambahan huruf menggandakan setelah lam fiil menjadi if'ala. Contohnya hamara menjadi ihmara. Oke teman-teman, tolong dipahami dengan cara diuraikan dalam buku, dioret-oret lah, dicoba gitu. Jangan hanya mantengin materi atau mantengin video. Kalau tanpa praktek nanti kesulitan.
Oke teman-teman, kiranya materi pada sesi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sering-sering memurojah apa yang sudah dipelajarin, baik itu pelajaran pesantren ataupun pelajaran yang ada di madrasah. Terakhir, mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah wal asri dan doa kafaratul majlis. Semoga ilmu kita bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.